Financial freedom, kebebasan keuangan. Siapa sih yang nggak mau? Tetapi kamu tahu nggak? Ada level-level financial freedom yang kita bisa perhatikan, yang kita bisa capai satu persatu sebelum kita benar-benar bisa berada di level yang tertinggi. Apa saja itu? Stay tune di video hari ini hingga selesai ya guys, karena biasanya semakin belakang semakin hot. Welcome back to Teta Magi TV channel everyone. Saya dengan Angelica. Misi dari channel kita adalah to bring inspirations, healing, and transformations in your life di bidang keuangan, di bidang relationship, and also kesehatan mental dan spiritual. Don't forget to subscribe. Subscribe kamu, share kamu, like, itu sangat-sangat kita hargain sekali ya guys. Thank you. Oke, kita mulai nih. Banyak sekali orang kepingin banget bebas secara keuangan. Ide tentang kebebasan keuangan, financial freedom itu, wah, udah digema-gemakan di banyak workshop, di mana-mana deh. Tetapi banyak orang yang sebenarnya tidak punya ide yang jelas tentang financial freedom itu seperti apa. Apa sih yang sebenarnya gue cari? Apa sih yang sebenarnya kepengen gue capai dengan financial freedom ini? Hari ini saya ingin mengerucutkan beberapa level dari financial freedom supaya kita semua ngerti sebenarnya ada loh step-step yang kita, bukan step ya, maksud saya kayak tingkatan tangga gitu ya. Jadi kita tahu gue berada di level apa sekarang dan gue lagi menuju kemana. Dan setelah yang ini satu ini gue udah dapet, apalagi yang bisa gue lakukan untuk naik dan naik hingga bisa mencapai impian kita. Sehingga kita nggak kecapean di tengah jalan. Oke? Level yang pertama adalah level 0 untuk financial freedom. Level yang 0 ini, level pertama ini adalah ketika kita masih dependent. Jadi itu dependency ya. Level 0 is dependency. Kita masih tergantung kepada seseorang atas hidup kita, atas pengeluaran-pengeluaran kita. Jadi level dependency ini sudah pasti income kita jauh di bawah expense kita. Biasanya nih level dimana misalnya kita masih tinggal sama orang tua, atau kita masih ditanggung sama orang tua, atau kita masih bergantung kepada spouse kita atau pasangan kita untuk pengeluaran-pengeluaran pokok yang harus kita tanggung. Oke, level 0. Next level adalah level yang pertama, yaitu solvency, di mana income kita sudah mulai melebihi dari expense kita. Dan kita juga memiliki uang untuk bisa mulai membayar atau menyicil kewajiban-kewajiban finansial kita. Misalnya, hutang-hutang kita. Ya, ada jenis hutang yang namanya good debt and bad debt. Jadi di level solvency ini, income kita sudah melebihi basic expense kita, dan kita juga bisa memenuhi untuk pemenuhan kewajiban kita membayar sebagian dari hutang-hutang kecil kita. Bukan sebagian, maksudnya sesuai dengan jadwalnya. Di sini kita mulai bisa berdikari karena kita bisa memenuhi kewajiban keuangan kita tanpa memerlukan bantuan dari pihak luar. Nah, ada di manakah kamu saat ini? Level yang kedua adalah stability, di mana income kita bukan hanya bisa memenuhi basic expenses kita, jadi lu bisa nutup ini, tetapi kita juga bisa menyelesaikan atau membayar hutang-hutang yang bad debt-nya kita. Hutang bad debt itu kayak apa sih? Misalnya hutang kartu kredit ya, consumer loan kita, KTA, kalau dalam itu kita bisa bayar bukan cuma dengan minimum payment, tapi kita sudah menyelesaikannya setiap bulan ya. Jadi kalau misalnya kamu pakai kartu kredit kamu, setiap bulan kamu bisa bayar full. Nah, kamu ada di level stability ini. Jadi utang itu bukan hutang yang benar-benar istilah kata nggak jadi beban. Dia tidak pernah menjadi beban untuk kamu, hanya sekali lewat. Tetapi di level stability ini, kamu oke dan masih bisa punya yang namanya good debt. Good debt yang saya maksud sini adalah hutang-hutang yang mungkin kita pakai untuk keperluan-keperluan yang memang berguna. Misalnya mortgage atau KPR ya. Lu masih ada hutang KPR, tapi hutang KPR itu cicilannya bisa kamu penuhi dengan baik setiap bulannya. Dan misalnya kalau ada student loan ya, jadi ada pinjaman-pinjaman yang lain yang memang bukan untuk consuming, bukan untuk konsumsi, itu kamu juga cicilannya itu tetap terjaga, bukan minimum payment ya. Jadi dibedakan dengan level yang satu itu tadi. Di level stability ini kita juga sudah bisa punya uang untuk mulai membangun emergency fund. Jadi namanya juga stability ya. Kita sudah tahu, kita udah punya budgetnya, kita tahu gimana mengelolanya, untuk bayar ini selalu full payment, untuk bayar cicilan yang berguna itu bisa terpenuhi, dan
kamu sudah mulai memiliki yang namanya emergency fund atau dana-dana tabungan untuk diinvestasikan di masa depan lainnya. Di level yang ketiga ini udah mulai exciting banget guys, karena di sini adalah level dimana kamu udah debt freedom, dimana kamu sudah bisa membayar semua hutang-hutang kamu. Kamu sudah memiliki uang lebih daripada cukup, atau bahkan juga good debt kamu dalam tanda kutip itu kamu bisa selesaikan, atau kamu sebenarnya punya cash untuk bisa menyelesaikannya ketika kamu mau. Di sini di level ini kita sudah memiliki uang yang lebih daripada cukup untuk diinvestasikan untuk instrumen-instrumen investasi yang lebih besar, yang lebih oke, yang istilah kata ini mulai bisa muter dan mulai bisa multiply. Dan pastinya kita juga sudah memiliki emergency fund yang cukup ya untuk mengcover. Kalau tadi kita di level sebelumnya kita baru mulai punya emergency fund, baru mulai membangun, di level ini target keuangan emergency fund kita harusnya sudah tercapai, plus sudah punya lebih daripada cukup uang untuk mulai investasi. Level yang keempat adalah security. Nah, banyak orang yang mereka menganggap level ketiga dan keempat ini adalah istilah kata ini kayak pulau pertama nih untuk pencapaian gue kalau financial freedom. Di level yang keempat ini financial security ini, investasi kita sudah mulai menghasilkan guys. Dimanapun kamu investasi ya. Jadi istilah kata kita udah mulai punya passive income. Dan ini yang exciting, di level 4 ini harusnya passive income kamu itu sudah bisa memenuhi dan mengcover semua very basic expenses kamu. Saya nggak bilang standard living kamu yang sekarang, tetapi very basic expenses itu kayak yang paling dasar aja deh. Jadi essential clothing, jadi misalnya makan, pokoknya lu bisa makan. Ya, pokoknya cukup untuk makan, cukup untuk pakaian, cukup untuk misalnya untuk ya tinggal, itu cukup hanya dengan menggunakan passive income kamu atau income yang kamu dapatkan dari hasil investasi kamu. That's called you already in the security mode. Nah, tetapi bukan berarti kamu tidak punya active income ya. Di sini kan diharapkan kita masih punya active income nih, tetapi kita juga ada income dari investment kita. Dan income dari investment kita, kalau ada apa-apa dengan active income kita, seenggaknya hasil investasi kita bisa nutupin. Makanya kita bilang level ini adalah security level. Level yang kelima ini udah sangat exciting banget. Ini adalah level of independence, di mana penghasilan yang kamu dapatkan dari passive income kamu, dari hasil investasi kamu. Itu passive income bisa dari misalnya kamu investasiin di stocks, kamu investasiin di bonds ya, bunganya, dividennya itu sudah bisa nutup. Misalnya kamu investasi di satu usahanya, misalnya teman kamu, itu pokoknya penghasilannya udah bisa nutup. Yang ditutupin itu bukan cuman basic essential cost, tetapi yang ditutupin itu juga adalah your standard living cost right now. Jadi di level kelima ini, independence, kamu benar-benar sudah bisa punya pilihan untuk keluar dari active income kamu, whatever it is ya. Kalaupun misalnya kamu punya bisnis, kamu bisa nilai bisnis kamu dan hasilnya udah bisa nutupin. Pokoknya kamu udah gak harus kerja lagi, hasil investasi kamu sudah bisa membuat kamu cukup nyaman ya hidup dengan standard living cost kamu yang sekarang. Ingat, yang sekarang artinya kalau kamu naikin standard living cost kamu, belum tentu, jadi misalnya nih kamu udah nyampe di level ini, tapi lalu kamu foya-foya kamu naikin level standard living kamu. Artinya belum tentu ini kecapai lagi, bisa berarti kamu ngedrop lagi. Jadi level of financial freedom ini sangat subjektif terhadap setiap orang. Kamu harus tahu juga, kamu sebelumnya harus mengukur dulu dan tahu dulu standard living cost kamu itu berapa, basic expenses kamu itu berapa. Yang keenam ini adalah the ultimate one guys, yang kita sebut dengan abundance, dimana hasil investasi kamu, hasil semuanya deh, semua passive income kamu, active income kamu, terutama passive income ya, itu sudah bisa memenuhi apapun yang kamu inginkan dalam hidup. Nah, semua orang biasanya nih kalau idenya tentang financial freedom, yang mereka bayangin yang terakhir ini, ya, tentang abundance, dimana pokoknya uang tuh ngalir nggak ada matinya deh buat gue. Apapun yang gue mau itu pasti bisa tercapai. Itu benar, itu ada di level abundance. Nah, tapi sebelum level abundance itu, ternyata ada juga level-level financial freedom lainnya yang kita bisa capai step by step. Pertanyaan saya, komen ya guys di bawah ini, kamu berada di level mana saat ini? Dan
apa target yang kamu selanjutnya yang ingin kamu capai di dalam level financial freedom ini. Jangan lupa untuk subscribe makanya guys, and jangan lupa untuk tekan tombol bell notifikasinya. Oke, saya dengan Angelica Relsavio. Thank you for watching this video. Don't forget to check our other video juga ya guys. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.